Halo Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, Shalom. Kembali kami datang menjumpai Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi, dimanapun berada saat ini. Tentu yang pertama keluarga besar dari Philadelphia. Dan yang berikut adalah saudara kami yang dengan setia ikut bersama-sama bersekutu menaikkan pujian bagi Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, sesungguhnya kita patut senantiasa menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Tuhan masih beri kita kesempatan dari hari ke hari, bahkan sampai hari ini kita masih menikmati dan merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Meskipun situasi Tuhan izinkan banyak terjadi dalam hidup kita, tetapi kita percaya bahwa karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Maka mari sediakan hati kita bersama-sama, kita mau naikkan rasa syukur kita lewat pengagungan, lewat pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. 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 Oh, syukur, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama sekali lagi dari awal pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati kulus
menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat terindah di hadirat-Mu, saat terindah di hadapan-Mu. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Oh, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah hanya dari-Mu. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Oh, saat terindah di hadirat-Mu, saat terindah di hadapan-Mu. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang
Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kembali kami mengajak saudara semua untuk memberi perhatian kita lebih lagi, karena kita mau membaca, mendengar, dan merenungkan nasihat firman Tuhan. Doa kami, apa yang kita mau renungkan bersama-sama dalam kesempatan ini sungguh memberi kita kekuatan yang baru, semangat yang baru, sehingga hari-hari kita adalah hari-hari yang selalu melangkah dengan penuh kepastian bahwa Allah selalu menyertai, selalu melindungi, selalu menjagai hidup kita. Haleluya. Sediakan hati kita untuk nasihat firman Tuhan. Haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku ditinggalkan. Aku
di Kau Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Dikau Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Dikau Juru Selamat, aku berserah. Haleluya. Haleluya. Urapi pikiran, hati dan roh kami ya Tuhan. Urapi nasihat-Mu buat kami. Biarlah firman-Mu mendapat tempat di dalam hati kami yang telah kami sediakan untuk jadi rumah kediaman firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi nasihat firman-Mu akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, Sang sumber segala kasih karunia, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kesempatan yang sungguh luar biasa ini, yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan berikan untuk kita semua. Kami pun rindu mengajak saudara untuk merenungkan nasihat firman Tuhan. Saya akan membacakan 2 ayat dari kitab Ratapan, pasal yang ketiga ayat 20 dan ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Sekali lagi saya membacakannya Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ratapan pasal 3 ayat 20 dan ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-20, kita akan menjumpai betapa banyaknya hal-hal yang dikemukakan oleh penulis kitab Ratapan, bahwa ketika seseorang mengalami penderitaan, ketika seseorang mengalami kesulitan, ketika seseorang mengalami masalah, dia seperti mengalami ketidakpastian dalam hidupnya. Ketika seseorang mengalami penderitaan, dia ceritakan bagaimana pengalaman pahit, pengalaman susah, pengalaman sedih, dia ungkapkan di ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Lalu ayat yang ke-20 tadi dikatakan, jika aku ingat semua itu, jika hal itu aku ingat, itu membuat hatiku tertekan, itu membuat hidupku seperti tertekan, seperti tidak berdaya. Ketika kita mengingat masalah, kesulitan, persoalan dalam hidup kita sepanjang minggu, sepanjang hari, dan itu terus yang kita pikirkan, itu pasti membuat kita menjadi tidak berdaya. Itu pasti membuat kita menjadi lemah. Itu pasti membuat kita semakin
menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan dalam hidup kita untuk melangkah di hari-hari berikut. Tetapi ayat yang ke-20 katakan, dia mau tanggalkan, dia mau tinggalkan apa yang membuat dia tertekan. Dia tidak mau mengingat dan tidak mau lagi mengganggu pikiran, mengganggu perhatiannya dengan hal-hal yang sulit, yang sukar, yang membuat dia menderita dalam hidupnya. Itulah yang dia katakan pada ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Aku tidak mau lagi mengingat apa yang menjadi penderitaan bagiku, apa yang membuat hatiku tertekan, apa yang membuat hatiku kecewa. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang dia perhatikan, saudara yang kekasih? Tentu perkara-perkara sementara dia bersekutu dengan Tuhan. Yang dia ingat, yang dia pikirkan, yang dia pusatkan perhatian bukan kepada perkara yang lalu, bukan kepada penderitaan. Dia tidak mau tinggal di situ, tetapi apa yang membuat dia bisa berharap kepada Tuhan, itu yang menjadi pusat perhatiannya. Dia memusatkan perhatian kepada Allah, itu yang membuat dia dapat berharap sungguh kepada Tuhan. Satu judul untuk kita renungkan bersama-sama nasihat firman Tuhan ini demikian: penghiburan dalam penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur berkata, kita pasti tidak mau dan tidak suka kepada penderitaan. Kita tidak ada yang rela kalau hari-hari kita ada di dalam penderitaan. Kalau hari-hari dalam hidup kita selalu diliputi masalah dan persoalan, kesulitan yang silih berganti datang dalam hidup kita. Tidak ada yang mau, tidak ada yang merancang supaya dia selalu hidup dalam penderitaan. Tetapi semua orang berjuang dan berusaha untuk dapat keluar dari penderitaan, untuk dapat mengalahkan masalah dan persoalan dalam hidupnya. Sekali lagi, tidak ada orang yang mau tinggal di dalam penderitaan yang silih berganti datang dalam hidupnya. Tetapi Alkitab katakan, satu saat meskipun itu terjadi, ternyata nasihat firman Tuhan mengingatkan kita, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, ada penghiburan bagi anak-anak Tuhan, meskipun kita sementara dalam penderitaan, meskipun sementara kita menghadapi masalah dan persoalan. Ada penghiburan yang Allah janjikan, yang akan memberi kita kekuatan, yang akan memberi kita semangat, sehingga kita dapat melangkah dan menanggalkan, menaklukkan, mengalahkan persoalan, masalah, kesulitan yang kita hadapi. Karena kita seperti ayat yang ke-20 katakan, karena kita mau memikirkan apa yang membuat kita dapat berharap kepada Tuhan. Penghiburan dalam penderitaan. Kekasih-kekasih Tuhan, apakah kita mengharapkan penghiburan di saat sedang mengalami penderitaan? Ini perlu kita jawab lewat nasihat firman Tuhan ini. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mengharapkan kita memperoleh penghiburan di saat kita sedang mengalami penderitaan? Kalau kita kembali kepada ayat 20 dari kitab Ratapan pasal yang ketiga itu, maka kita mau bertanya demikian, apa yang membuat kita dapat berharap untuk beroleh penghiburan serta kekuatan di masa penderitaan? Sehingga kita tidak akan tetap tinggal dalam penderitaan itu, kita tidak akan tetap tinggal dalam persoalan, dalam kesulitan, dalam pergumulan hidup yang berat bagi kita. Penulis kitab Ratapan mengingatkan kita, ini yang aku pikirkan supaya aku dapat berharap kepada Tuhan. Dan ingat,
Ketika seorang berharap kepada Tuhan, maka pengharapan yang sungguh itu pasti mendatangkan penghiburan dari Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Sekali lagi, apa yang membuat kita dapat berharap untuk beroleh penghiburan serta kekuatan di masa penderitaan yang Tuhan izinkan kita harus hadapi. Yang pertama, yang dapat membuat kita berharap kepada Tuhan adalah jika kita yakin bahwa kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap hari bagi anak-anak Tuhan. Kalau kita membaca selanjutnya dari ayat 21 itu, kita akan dapati bahwa kasih setia Tuhan selalu baru, tak berkesudahan setiap waktu bagi anak-anak Tuhan. Jika kita pikirkan itu akan membuat kita berharap kepada Tuhan, karena kita mengerti, kita mempercayai bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berkesudahan. Kasih setianya, kebaikannya, kemurahannya bahkan selalu baru setiap hari bagi anak-anak Tuhan. Ini yang akan menuntun kita, mendorong kita untuk berharap kepada Tuhan. Keyakinan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak kehabisan anugerah bagi anak-anak Tuhan. Itu yang mendorong kita untuk melangkah maju lagi. Sebab kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, anugerahnya tidak pernah habis-habisnya. Dia sanggup memberi jalan keluar, dia sanggup memberi kekuatan, dia sanggup memberi perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Jika kita pikirkan ini seperti ayat 21 katakan, ini yang aku pikirkan sehingga aku akan berharap lagi kepada Tuhan. Yang membuat kita bisa berharap kepada Tuhan ketika kita berani memikirkan terus menerus, kita berani menghidupinya terus menerus, bahwa Allah yang kita sembah, kasih setianya, kebaikannya, kemurahannya tak pernah habis-habisnya, tetapi selalu ada dan selalu baru setiap waktu. Yang kedua, apa yang membuat kita berharap sungguh kepada Tuhan? Yang pasti yang kedua, jika kita memikirkan hal yang kedua, apa itu saudara? Kata penulis kitab Ratapan, percaya bahwa Allah adalah bagian kita. Artinya kita milik Allah dan Allah adalah milik kita. Dia adalah bagian atau sesuatu yang dapat berbuat dalam hidup kita, yang dapat mengerti apa yang kita hadapi, yang dapat memberi jalan keluar yang kita butuhkan. Penulis kitab Ratapan katakan, Tuhan adalah bagianku. Dengan berani dia berkata demikian. Sebuah keyakinan dia mengajarkan kepada kita bagaimana dia bisa keluar dari penderitaan dan dia beroleh penghiburan sementara dia menghadapi penderitaan. Dia memikirkan bahwa dia adalah miliknya Tuhan dan Tuhan adalah miliknya. Dia berkata, Tuhan adalah bagianku. Dia pemilik hidupku dan Tuhan adalah milikku yang paling berharga dalam hidup ini. Kepadanya tentu penulis kitab Ratapan mengajarkan kita untuk datang dan berharap kepada Tuhan. Penulis kitab Ratapan mengajar dan mengingatkan kita untuk tetap mengandalkan Dia. Kepadanya Allah yang kita sembah
penulis kitab Ratapan mengingatkan kita, jika Dia adalah bagian kita, maka kepada Dia kita harus berserah dengan kesungguhan hati. Kita tidak memikirkan masalah dan persoalan serta penderitaan itu, karena hal itu akan membuat kita semakin tertekan, semakin tidak berdaya, semakin tidak mampu. Kita tidak memusatkan perhatian kepada penderitaan, kepada masalah, kepada kesulitan. Tetapi penulis kitab Ratapan katakan, ini yang aku perhatikan. Hal-hal ini yang aku perhatikan. Allah adalah bagian dalam hidupku. Aku adalah miliknya Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, jagat raya dan segala isinya, yang menciptakan kita umat Tuhan, maka Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk Dia lakukan bagi kita. Dia lebih tahu jalan keluar terbaik yang Dia mau bukakan bagi kita. Dia lebih tahu apa yang akan dianugerahkan dalam hidup kita. Penulis kitab Ratapan mengingatkan kita, hal-hal inilah yang kuperhatikan sehingga aku dapat berharap kepada Tuhan. Ingat yang pertama, percaya bahwa kasih setia Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kapan saja kita datang, kapan saja kita meminta pertolongan, kapan saja kita datang memohon campur tangannya, Dia pasti selalu ada bagi kita. Yang kedua, jika kita berani berkata, Tuhan adalah bagianku, tentu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, karena kita adalah miliknya Tuhan. Yang ketiga, penulis kitab Ratapan mengingatkan dan mengajarkan kita bagaimana seorang anak Tuhan dapat menikmati penghiburan, kekuatan sementara menghadapi penderitaan dalam hidupnya. Penulis kitab Ratapan katakan, aku tidak mau mengingat penderitaan, persoalan dan masalah itu, karena hal itu akan membuat aku semakin tertekan. Aku tidak mau itu. Tetapi hal-hal ini yang aku pikirkan sehingga aku dapat berharap lagi kepada Tuhan. Yang ketiga yang diingatkan kepada kita, bagaimana supaya kita dapat beroleh penghiburan dan kekuatan di masa penderitaan. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Allah selalu ada untuk orang-orang percaya yang selalu berharap dan yang selalu mencari hadirat Tuhan. Allah selalu hadir, Allah selalu ada. Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap, tetapi Dia selalu melihat kita. Ingat penulis kitab Mazmur katakan, di tempat Dia bersemayam, di tempat Dia bertahta, Allah melihat umatnya, Allah melihat milik kepunyaannya, Allah menilik semua manusia. Sudah pasti anak-anak Tuhan menjadi perhatian dari Allah yang menciptakannya. Yang membuat kita beroleh penghiburan ketika kita menghadapi penderitaan, kata penulis kitab Ratapan, aku tidak memikirkan, aku tidak menaruh perhatian untuk penderitaan itu, tetapi hal-hal inilah yang aku pikirkan dan yang membuat aku berharap hanya kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah selalu ada setiap kali kita berharap dan mencari hadiratnya. Tidak ada batasan waktu, batasan hari, batasan jam, tetapi Dia selalu ada bagi anak-anak Tuhan. Dia selalu hadir kapanpun kita mengundang Dia untuk hadir dalam hidup kita. Dia selalu memberi jalan keluar ketika kita meminta
campur tangannya, jalan keluar terbaik dari Tuhan. Itu yang dipikirkan oleh penulis kitab Ratapan, yang diingatkan kepada kita, yang membuat dia berharap kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Allah selalu ada. Allah setia, tidak meninggalkan umatnya. Setiap waktu dia selalu ada bagi kita. Hal yang terakhir, penulis kitab Ratapan mengingatkan kita apa yang membuat seorang anak Tuhan dapat menikmati penghiburan di masa penderitaan itu. Penulis kitab Ratapan ingatkan kita, dia tidak memberi perhatian kepada masalah dan penderitaan itu, karena membuat dia semakin tidak berdaya, membuat dia semakin menderita. Tetapi dia ingatkan kita, hal-hal inilah yang kuperhatikan membuat aku semakin berharap kepada Tuhan. Yang keempat, percaya bahwa Allah pasti menolong setiap orang yang merendahkan hati, yang mengandalkan Tuhan, serta yang berharap hanya bagi Tuhan. Itu yang dia pikirkan. Hal-hal itu yang dia pikirkan. Dia mengingatkan kita, aku harus merendahkan hati. Aku harus mengandalkan Tuhan. Aku harus berserah hanya bagi Tuhan. Tentu kepada Allah kita tidak akan pernah dilayakkan dalam hadirat Tuhan jika kita datang dengan penuh kesombongan. Allah tidak suka. Allah pasti tidak akan membela anak-anak Tuhan ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Bukankah kita ingat Nats, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Kitab Ratapan mengingatkan kita, ini yang aku pikirkan, yang membuat aku dapat berharap kepada Tuhan, sehingga aku beroleh penghiburan di masa-masa menghadapi penderitaan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Aku harus menjadi seorang anak Tuhan yang rendah hati bagi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, serta yang selalu berserah hanya kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, siapapun di antara kita pasti pernah menghadapi masalah penderitaan itu. Tetapi ingatlah hari ini, kesempatan ini, penulis kitab Ratapan mengingatkan kita, aku tidak memikirkan penderitaan itu. Aku tidak memusatkan perhatianku kepada penderitaan itu. Aku tidak memberi hati kepada penderitaan itu. Tetapi hal-hal inilah yang aku pikirkan, yang membuat aku berharap kepada Tuhan. Dia mengingatkan kita, aku tidak mau lagi tertekan. Aku tidak mau lagi dikalahkan penderitaan karena memikirkan masalah itu. Tetapi hal-hal inilah yang aku pikirkan, yang membuat aku berharap kepada Tuhan. Aku percaya Allah dalam kasih setianya, dalam kemurahannya, tak pernah berkesudahan, bahkan anugerahnya selalu baru setiap hari. Aku percaya bahwa Tuhan adalah bagianku dan aku adalah miliknya Tuhan. Yang berikut yang membuat aku berharap kepada Tuhan, aku harus selalu memikirkan bahwa Allah selalu ada bagiku. Kapan saja saya datang meminta pertolongannya, kapan saya datang mencari hadiratnya, dia selalu ada bagiku. Dan hal-hal inilah yang aku pikirkan, yang membuat aku berharap kepada Tuhan ketika aku percaya bahwa aku harus merendahkan hati, harus mengandalkan Tuhan, dan harus berserah hanya kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan,
Sekali lagi, jika kita sementara menghadapi masalah, silih berganti datang dalam hidup kita, membuat kita menderita, jangan beri perhatianmu, jangan pikirkan penderitaan itu, tetapi pikirkan apa yang diingatkan oleh kitab Ratapan, pasal 3 dari ayat pertama sampai 1 bab itu, yang membuat kita berharap hanya kepada Tuhan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak sia-sia, tetapi pengharapan yang sungguh-sungguh mendatangkan janji Tuhan dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan serta penghiburan meskipun sedang dalam penderitaan. Tetaplah hidup setia bagi Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja bagi umat ciptaan Tuhan. Allah pasti genapi janjinya, Dia akan memberi penghiburan di masa penderitaan yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Bersama kami dan saudara sekalian dimanapun berada, mari membuka hati untuk berkata, Tuhan, kami merindukan penghiburan yang memberi kami kekuatan, yang mendorong langkah kami untuk maju dan menikmati janji-janji Tuhan. Mari membuka hati untuk berkata, Tuhan, kami membutuhkan penghiburan-Mu. Kami membutuhkan kekuatan dari Allah, sehingga kami tetap kuat. Kami dimampukan menghadapi penderitaan dan masalah yang silih berganti datang dalam hidup kami. Roh Kudus kiranya meremakan nasihat firman Tuhan dalam pikiran, dalam hati, dan dalam roh kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kita mau naikkan doa syafaat kita dalam kesempatan ini. Kita mau naikkan pujian kita bagi Allah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan kita mau katakan dalam sikap doa kita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita sudah hafal dengan pujian ini, tetapi kita mau dan rindukan menikmati pujian ini dalam persekutuan kita bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia memimpinku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke ladang yang tenang. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari dari awal katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan
padang berumput hijau. Dia memimpinku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itulah yang menghibur aku. Mari kita satu dalam doa bersama-sama. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, sampai dalam kesempatan ini kami masih dapat menikmati anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau memberi kami kekuatan, Engkau menjaga, melindungi dan memberi kami kesehatan, sehingga kami dapat menikmati hari-hari dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, keluarga besar Philadelphia, dan saudara kami yang turut menyaksikan tayangan ini. Engkau melihat situasi yang sementara kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan, lewat nasihat-Mu malam hari ini, penulis kitab Ratapan mengingatkan kami tidak mau memikirkan penderitaan dan masalah itu, karena kami akan semakin lemah, kami akan semakin tertekan, kami semakin tidak berdaya dibuatnya. Tetapi kami akan memikirkan apa yang membuat kami dapat berharap kepada Tuhan. Kasih setia-Mu tak berkesudahan dan selalu baru dalam hidup kami. Kami akan memikirkan bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan dan Tuhan adalah bagian kami. Kami juga akan memikirkan bahwa Engkau selalu ada. Kapanpun kami membutuhkan pertolongan dan campur tangan-Mu, kami akan memikirkan apa yang membuat kami berharap bahwa Engkau pasti menolong kami ketika kami menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan, serta yang selalu setia berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kami penghiburan sementara kami menghadapi masalah, kesulitan dan penderitaan dalam hidup ini. Bagi-Mu ada jalan keluar, bagi-Mu ada pertolongan, bagi-Mu ada campur tangan terbaik bagi kami. Kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang akan menikmati penghiburan dan kekuatan itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang sementara mengalami sakit penyakit. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa memberi kesembuhan. Kami berdoa pulihkan kesehatan, kekuatan mereka yang membutuhkan kesembuhan ya Tuhan. Jika mereka datang kepada orang-orang yang Tuhan percayakan dalam profesi sebagai para medis, Tuhan pakai para medis dan obat-obat yang dikonsumsi untuk kesembuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang membutuhkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga ingat saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan jaga lindungi mereka. Tuhan beri kekuatan, kuasa darah-Mu yang ajaib menutup bungkus mereka semua. Jauhkan dari rancangan orang-orang jahat.
jauhkan dari rancangan kuasa kegelapan. Kami percaya Tuhan, naungan kasih-Mu akan menaungi setiap orang-orang yang percaya sungguh hanya kepada Tuhan. Berkati setiap profesi yang Engkau percayakan ya Tuhan, baik yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri di instansi manapun mereka, sebagai para medis, karyawan yang bekerja. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Apa yang mereka kerjakan, lakukan Tuhan, buat berhasil, dan ingatkan supaya mereka tidak lupa bersyukur atas setiap anugerah-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negeri kami tercinta Indonesia ini. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan. Kami masih merindukan situasi yang lebih baik lagi bagi negeri kami, khususnya COVID-19. Jauhkan dari masyarakat kami Tuhan, jauhkan dari bangsa kami, bahkan jauhkan dari bumi ini. Kami rindu menikmati situasi seperti hari-hari di mana kami tidak menghadapi COVID-19. Tuhan menolong pemerintah kami untuk terus-menerus mengupayakan sehingga apa yang ditakutkan selama ini hilang dari masyarakat kami, bahkan kami terhindar dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin kami di negeri tercinta ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat tinggi di tingkat pusat, di tingkat daerah, sampai di pelosok sekalipun. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat kami di Indonesia. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari pertikaian, jauhkan kami dari sikap saling menghujat, saling merendahkan, tetapi biarlah kami sebagai anak bangsa di negeri ini dapat saling menghormati, dapat mengasihi satu dengan yang lain, meskipun kami berbeda dalam banyak hal, bahkan meskipun kami berbeda dalam keyakinan iman. Tuhan menolong, menjamah setiap hati dari siapapun yang merancangkan apa yang tidak baik bagi sesamanya, bagi para pemimpinnya. Insafkan, sadarkan mereka Tuhan, supaya kami hanya memikirkan apa yang terbaik bagi kebersamaan kami di negeri kami tercinta Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang ada di luar daerah, yang sementara menghadapi musibah, bencana alam. Tuhan menolong, beri mereka kekuatan, hiburkan mereka ya Tuhan. Sementara mereka mengalami penderitaan, Tuhan kuatkan mereka. Biarlah mereka dapat berkata, Tuhan adalah penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami bawa dalam doa kami, organisasi kami Gereja Sidang Jemaat Allah, mulai dari tingkat pusat, para pemimpin kami di pusat, di daerah, di wilayah, bahkan semua gembala-gembala sidang. Demikian dengan organisasi gereja yang lain. Tuhan memberkati, memakai kami semua menjadi alat Tuhan di negeri kami tercinta ini. Bahkan Tuhan, kami berdoa supaya kerukunan umat beragama dapat tetap berlangsung di negeri kami. Kami rindu melihat satu sama lain dapat saling menolong dan menguatkan sebagai sesama anak bangsa. Terpujilah Tuhan, Allah yang mengasihi, bahkan Allah yang berjanji akan memberi penghiburan di saat kami mengalami penderitaan. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Di penghujung pertemuan kita dalam kesempatan ini, saudara yang kekasih, mari kita katakan pujian kita bersama. Ku tak ragukan Kau Tuhan, Kau sungguh baik, sungguh ajaib. Haleluya. Ku tak ragukan Kau Tuhan, yang setia memimpin
hidupku. Ku tak ragu kan kasih-Mu, sebab Kau Allah yang setia. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, lebih dari yang kupikirkan. Kau membuatku diberkati sepanjang jalan hidupku. Kau sungguh baik, sungguh ajaib, tangan kuasa-Mu, oh Bapa yang baik. Tiada yang terjadi tanpa Kau peduli, sebab Kau Bapa-Ku yang sungguh ajaib, sebab Kau Bapa-Ku yang sungguh ajaib. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Kami terus berdoa dan mari bersama-sama saling mendoakan, sehingga apapun yang kita hadapi di masa-masa penderitaan itu, kita beroleh anugerah dari Tuhan, penghiburan dan kekuatan. Ketika kita mengalami penderitaan, jangan lari dan jangan tinggalkan Tuhan, tetapi semakin merendahkan hati, semakin mengandalkan Tuhan, dan semakin berserah kepada Tuhan. Janjinya ya dan amin pasti digenapi dalam hidup kita. Dari gedung Philadelphia, kami menaikkan doa yang sama untuk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Shalom, Tuhan memberkati, sampai ketemu dalam kesempatan berikut.